Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang di ibadah Minggu Anak Daring 21 Maret 2021. Hari ini cerita yang akan bercerita. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Adik-adik boleh pause video ini dan adik-adik boleh membacanya. Isi firman Tuhan hari ini menceritakan tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, cerita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, pada suatu hari ada seorang pemilik kebun anggur sedang mencari para pekerja untuk mengurusi kebun anggurnya. Ketika sang pemilik anggur pun berjumpa lagi dengan orang-orang lainnya yang sedang duduk-duduk di pasar. Mereka ini tidak memiliki pekerjaan sebab tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Padahal jika mereka tidak bekerja, mereka tidak mendapatkan upah atau gaji yang mereka bisa dapatkan dan mereka tidak bisa membeli makanan. Dan akhirnya karena kemurahan hati sang pemilik kebun anggur, akhirnya mengajak mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan para pekerja mendapat upah sebesar 1 dinar atau setara dengan harga 1 ekor domba. Nah, ketika mereka sudah bekerja, ternyata mereka tidak semuanya dengan senang hati adik-adik, tapi mereka bersungut-sungut. Ada yang mengeluh karena bekerjanya mereka dapat bagian yang pagi, ada yang dapat siang, ada yang sore. Mereka tidak mau dengan gaji yang sama. Itulah sebabnya pemilik kebun anggur tidak suka dengan sikap mereka, sikap sombong dan iri hati yang mereka tunjukkan. Karena mereka merasa kalau mereka itu adalah seorang pekerja yang lebih baik. Melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita sama-sama mau diingatkan tentang aku hidup oleh kemurahan Tuhan. Dan kemurahan hati Tuhan berlaku untuk semua orang ya adik-adik. Buat adik-adik, buat papa mama, buat Enci dan Engku. Kasih sayang Tuhan Yesus buat kita semua. Nah, kemurahan hati Tuhan atau kasih sayang Tuhan Yesus pasti adik-adik rasakan juga. Nah, adik-adik pasti pernah mendapatkan prestasi, atau adik-adik pernah mendapatkan juara, atau juga adik-adik pernah mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu semua adalah kemurahan hati Tuhan atau kasih sayang Tuhan buat adik-adik. Nah, ketika adik-adik sudah mendapatkan itu semua, adik-adik juga harus bersikap yang baik, yaitu yang pertama, adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik tidak boleh bermalas-malasan. Karena udah dapat nilai yang bagus, nanti aja deh aku belajarnya. Gak gitu ya. Lalu yang kedua, ketika adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, tapi teman adik-adik mendapatkan nilainya lebih bagus lagi dari adik-adik. Adik-adik gak boleh ngiri, tapi adik-adik harus memberikan selamat buat temannya adik-adik, supaya adik-adik juga
bersemangat biar bisa seperti teman adik-adik. Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh sombong. Misalnya adik-adik udah menang juara atau adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, lalu adik-adik menjadi sombong. Tidak boleh ya. Karena apa yang adik-adik miliki yaitu kepandaian, kemampuan, itu semua adalah pemberian Tuhan Yesus. Tuhanlah yang bermurah hati memberikan akal dan hikmat untuk adik-adik terus belajar dan mengejar cita-cita. Jadi adik-adik harus tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu mengasihi adik-adik. Nah, sekarang Ci punya aktivitas buat adik-adik. Adik-adik sebutkan, aku hidup oleh kemurahan hati Tuhan Yesus. Kalau sudah, minta papa dan mama rekam video adik-adik lalu dikirimkan di grup orang tua ya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh menggunakan kepintaran, kepandaian yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Padanya senang hatimu, beri padanya senang hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya senang hatimu, beri